Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula lan ora ana daya, wala quwwata lan ora ana kekuatan, illa billahi kejaba sebab Allah Al-Aliyyi kang maha luhur, Al-Azimi kang maha agung. Atas Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad nyusun ini kitab Adab Sulukil Murid, mengawali dengan kalimat wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kalau ulama itu begitu ya, mengawali sesuatu, mengawali hal itu tidak hanya dengan hal baik tapi berserah diri kepada Tuhan. Maka kitab yang kecil tapi sudah hampir 400 tahun itu masih manfaat sampai sekarang dan banyak dikaji karena itu. Karena beliau mengawali dengan kalimat-kalimat yang menjadi kalimat kecintaan Allah. Bahkan kalimat la haula wala quwata illa billah ya, itu juga salah satu menjadi kalimat yang paling disukai oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan kita ya, baru bisa apa sedikit saja sudah melupakan yang di atas. Tapi kalau ulama begitu ya, tidak melepaskan sesuatu dari Allah ya. Tidak hanya dalam hal kalimatnya saja tapi juga dalam hal maknanya. Alhamdulillah tawi puji kulillahi kadunge Gusti Allah. Ikulillahi kagungane Gusti Allah alladzi dzat yakdifu kang ngincer ya. Yakdifu artinya itu nembak, harusnya nembak. Tapi yang dimaksud adalah ngincer ya. Idza syaa nalikane kersa atau karep sapa alladzi nalikane karep fi qulubil muridina ing dalem atine murid. Karepe lau atal iradati ing nambahi kekuatan, atau di bawah ya, lau ata itu harakatun fil qalbi, yaitu geraknya hati atau kerentek lah, kira-kira kerentek ya. Fayus iju mongko gerakake sapa alladzi hum ing al muridin, gerakake ila suluki sabilis saadati, marang ngambah dalan kebahagiaan, utawa nek dimaknani marang ngambah dalan kabejan.
allati kang hiya utawi saadah iku al imanu iman wal ibadatu lan ibadah wa mahwi kulli rasmin lan busek saben-saben patokan wa adatin lan tradisi wa shallalan mugi paring rahmat takdim sapa Allah Gusti Allah wa sallama lan salam ala sayyidina Muhammadin ing atase Gusti kita Muhammad sayyidi ahli siyadati ya bendarane ahli pemimpin wa ala alihi lan ing atase keluargane Nabi wa sahbihi lan sahabate Nabi as-sadati kang mimpin al-qadati tur terpimpin amma badu anapun sakwise alhamdu ya artinya bahwa Allah itu yakdifu idza syaa fi qulubil muridin. Ya, hati seorang murid itu tergantung pada Allah ya yang akan diincar. Yakdifu idza syaa itu artinya tidak semua seorang murid itu hatinya kemudian itu terpilih oleh Allah. Apalagi fayus ijuhum ila suluki sabili sa'adah ya orang ngaji banyak ya orang berbuat baik banyak orang sholat banyak bahkan orang melakukan hal baik banyak tapi tidak semuanya itu menjadi pilihan Allah lah orang agar seorang murid hatinya itu diincar yakdifu itu hatinya itu diinden sama Allah. Untuk apa? Untuk memiliki kekuatan yang bagus tentang iman dan ibadah itu caranya apa? Ya, ini kitab ini yang kemudian akan menjelaskan tentang hal itu. Nek bahasa sederhana nih resepnya menjadi wali, resepnya menjadi wusul, ilmune tekan sampai Rasulullah. Nah, ini Imamul Haddad ini membuat kitab ini dalam rangka itu. Faqad qala mongko teman-teman ngandika. Faqad qala mongko teman-teman dawuh. Sapa Allahu Gusti Allah taala hale maha luhur sapa Allah wa utawi Allah iku asdaqul qailin iku paling bener-benere wong kang matur. Andikane mangkana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya liman nuridu summa ja'alna lahu jahannama yaslaha madmuman madhura man kana yuridul ajilah man utawi wong kana kang ana sapa man iku yuridu karep sapa man karepe al-ajilata ing dunya ajalna mongko nyepet-nyepet kita lahu marang man fiha ing dalem ajilah fiha ing dalem ajilah utawa dunya apa mabarang nasya'u kang kersa sapa kita liman marang wong nuridu kang karep sapa man summa ja'alna mung nuli ndadekake sapa kita lahu marang man jahannama ing neraka yasla hale nglebokake ha ing jahannam madmuman kelawan ino madhuron tur tersingkir. Waman aradal akhirata lan utawi sapane wong arada kang karep sapa man al akhirata ing akhirat wasaalan lumaku laha marang akhirat sa'yaha mongko iku bakal teka ha ing akhirat wa huwa utawi man aradal akhirah
iku mukminun wong mukmin. Faulaika mongko utawi mengkono aradal akhirah kana mongko ana sapa man ana iku sa'yuhum usahane mukmin maskuron iku diwales. Ya, artinya dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa barang siapa orang itu kalau tujuannya adalah dunia, nek sampean tujuannya adalah kemewahan, sampean tujuannya adalah hiburan, sampean memiliki tujuan senang-senang, maka Allah akan memberikan kontan cepat, ya, bahkan neraka pun akan diberikan. Namun orang ketika menginginkan akhirat, ya, maka orang itu syaratnya harus mukmin. Karena mukmin itu kemudian orang yang memiliki keinginan akhirat, maka orang itu akan mendapatkan perhatian dari Allah. Ini maksudnya wal ajilatu utawi ajilah hiya ajilah iku ad-dunya dunya. Kalimat ajilah, ya, itu artinya dunia. Fa idza kana mongko nalikane ana sapa al muridu murid laha fa idza kana mongko nalikane ana sapa al muridu murid laha iku kaduwe dunya fadlan hale luweh anisai saking usaha lito libiha marang nuprihe dunia atau mencari kelurune dunia masirahu mongko nggon baline murid ilan nar marang neraka ma'al laumi sertane ino wasighari lan asor. Ya, artinya apa? Kalau yang jadi motivasi seorang santri, yang jadi motivasi seorang murid itu adalah dunia dan seisinya, maka orang atau seorang murid itu akan sampai masiruhu ilan nar ma'al laumi wasighari. Yang didapat adalah kehinaan dan kerendahan neraka. Ya. Tapi sebaliknya, ya, kalau orang itu nanti bisa menghindari, ya, tipu daya dunia itu, maka orang itu akan sampai kepada surga. Nah, sebab santri seorang murid, ya, katakan sudah benar, orang murid sudah pinter, tapi ketika dalam hatinya ada kesombongan, dalam hatinya ada sikap takabur, sikap ujub, sikap riak dan lain sebagainya. Kemudian sikap-sikap itu sing ndadekake ilmunya atau alimnya itu berbahaya. Maka di awal ini disampaikan wal ajilatu hiya dunya itu akan menjadikan masiruhu ilan nar ma'al laumi wassighar. Ya, sifat-sifat yang buruk itu akan menjadikan tujuan kita menjadi ke neraka. Maka ya harus diingat-ingat. Fama mongko utawi apa ajdara iku tertolak sapa al aqilu wong kang belakal bil i'radi kelawan mengo anha saking dunia. Lah kalau kita itu waras, kalau kita itu benar-benar lurus, ya, maka seorang murid yang lurus itu akan i'radi anha, akan meninggalkan atau akan menghindari hal-hal yang bersifat seperti itu. Wal ihtirasu lan sama, wal ihtirasu lan mengo atau menghindari minha saking ajilah. Ya, kalau kita yang waras, kita yang berakal, maka kita akan meninggalkan. Seperti ibarat kamu menanam pohon kok ada kemaduannya, maka bukan pohonnya yang ditebang, tapi kemaduannya yang harus dihilangkan. Sama tubuh kita ada penyakit, berarti penyakit itu yang harus kita
hilangkan atau kita bentengi. Wal akhiratu lan utawi akhirat, ya akhirat iku al jannatu suwarga. Jadi istilah dunia dan akhirat itu adalah dikotomi. Cara gampangnya barang apik karo barang elek. Itu istilah yang umum digunakan dalam tasawuf atau dalam memperbaiki akhlak. Hal-hal sing sifatnya duniawi itu tidak baik, tapi hal-hal yang bersifat akhirat atau ukhrawi itu adalah hal-hal yang abadi. Maka ini istilah yang umum. Wala yakfilan ora nyukupi ing ingsun fi husulil fauzi ing dalem berhasile kebejan biha kelawan jannah apa al iradatu kekuatan, apa al iradatu kekuatan faqat mongko bloko bal hiya balik utawi akhirat iku ma'al imani sertane iman wal amali lan amal as-solihi kang bagus al musyari kang gawa ilaihi marang amal. Ya, kalau amal akhirat ya atau akhirat yaitu surga itu tidak cukup dengan kita berhasil menjalankan sesuatu. Tapi kalau kita ingin surga itu kita harus benar-benar mampu. Mampu untuk apa? Mampu untuk memaknai atau benar-benar beriman, kemudian beramal soleh dan juga mengarahkan diri kita ke arah ke sana. Kalau berbuat buruk tidak perlu, tapi kalau berbuat baik itu justru harus perlu untuk diseriusi, tidak boleh tanpa direncana. Sebab kita bisa jadi kita beramal baik, kita melakukan hal baik, tapi kita tidak tahu ilmunya. Ya kita sholat, katakan sholat itu barang bagus. Ya saya mumpung bulan puasa mau sholat lah, sholat satu malam 1000 rakaat ngarang sendiri katakan gitu. Itu bukan bahannya menjadi hal baik, meskipun sholat itu baik, tapi ketika sampean kita semua itu kok sholat ngarang sendiri tidak dengan ilmu, ya maka sholatnya tidak hanya tidak baik, tapi tidak sah dan bisa tertolak. Makanya dalam hal beramal baik itu harus diilmuni. Ya kan ada kaidah ya, kalau al amalu mardudatun latuk balu, kalau al-amal bi ghairi ilmin ya amal tanpa ilmu itu mardudatun la tuqbalu. Makanya ya kalau akhirat itu pasti sulit. Bi qaulihi ta'ala kerlawan dawuhe Allah. Wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun yang di atas tadi ya. Wa sa'yu al-maskuru utawi lafal as-sa'yu al-maskuru maknanya apa sih? Ya, usaha yang diapresiasi Allah itu apa artinya? Wa hiya as-sa'yu maskur iku al-amalu amal al-maqbulu kang diterima, al-mustaujibu kang den jawab sapa sahibuhu wong kang duweni amal. Yang dimaksud ketika kita itu sudah bisa mengetahui mana ini dunia, mana perbuatannya, mana hal-hal yang menjadikan kita ke akhirat dan perbuatan ke akhirat, maka otomatis kita akan memiliki amal yang diapresiasi. Bentuknya apa? Bentuknya amal ibadah yang diterima. Jajal wudu, ya kita wudu saja. Wudu tidak tahu syaratnya wudu atau mubtilatil wudu, itu akan menjadi wudu kita tidak sah. Lah itu pula
dalam hal kita ingin menggapai hati kita kepada Allah, kita harus tahu mana yang bersifat dunia, mana yang bersifat akhirat. Dan ini yang paling penting. Sebab kenapa? Sebab dapat berdampak pada amal ibadah kita. Al-madha ing keinginan, watana lan apresiasi, bahasa kene niki sanjungan gitulah. Wasawaba lan ganjaran al-adzima kang agung. Alladzi kang layang qadi kang ora tetep, wala yafna lan ora cukup, bifadlillahi kelawan keutamaane Allah, wa rahmatihi lan rahmate Allah. Ya. Dan ketika amal perbuatan kita itu diterima oleh Allah, maka itu cukup daripada kita mendapat pujian, kita mendapat penghargaan, apresiasi dari orang lain. Sebab tidak ada yang paling agung kecuali adalah maqbul indam wah, atau diterima Allah. Bayangkan kita misalkan saja puasa dari pagi sampai maghrib, kemudian puasa kita itu tidak diterima, berarti kita hanya mendapatkan rasa lapar. Tapi kalau kita sudah jelas ibadah puasa kita itu diterima oleh Allah, otomatis ya yang kita lakukan tidak sia-sia. Tapi perbuatan itu bisa sia-sia atau tidak itu tadi. Ya, karena ada hal-hal terjerumus ke arah dunia dan melupakan hal-hal yang bersifat akhirat. Ya, si wayah poso senangnya malah seneng ngerasani orang katakan, atau suka melakukan hal-hal yang maksiat begitu. Itu menjadi amal atau pintunya neraka. Dan ini ketika kita tahu mana yang dunia, mana yang akhirat, kita akan bisa menentukan bahwa amal kita ini akan diterima oleh Allah. Wal khasiru min kulli wajhin minal muridina lidunya alladzi yatahaqqaqu fi haqqihil wa'id. Nah, ini juga sama ya. Wal khasiru lan utawi pindah min kulli wajhin saking saben-saben wajah, minal muridina saking pira-pira murid, lidunya krana dunya, alladzi kang yatahaqqaqu ngukuki atau duweni fi haqqihi ing dalem hake dunya ya, apa alwaidu janji almatkuru kang wis ditutur fil ayati ing dalem ayat, huwa utawi ad-dunya alladzi kang yuridu karep ad-dunya ing dunya iradatan kelawan kekuatan, yansa hale lali fi jambiha ing dalem wetenge dunya op al akhirata ing akhirat, fala yu'minu mongko ora mukmin biha kelawan akhirat, au yu'minu utawa mukmin, wala ya'malu lan ora ngamal sapa mukmin laha marang akhirat ya. Namun begitu pula orang atau kita itu sering terperdaya dengan dunia, padahal janjinya jelas ya, alladzi yuridud dunya iradatan yansa fi jambihal akhirah. Walaupun kita melakukan hal-hal sing sifatnya akhirat ya, tetap kalau kita tidak beramal akhirat itu tidak bisa meleburkan apa yang menjadi niat kita. Ya cara gampangnya lah ya, sampean berpergian ya, biasanya orang berpergian itu kan ada dua kemungkinan ya.
Satu pergi karena maksiat, satu pergi karena tidak. Pergi maksiat itu contohnya apa ya? Kamu sedang sekolah kok malah bolos kemudian jalan-jalan, berarti perginya dalam keadaan maksiat. Atau ketika kamu beda, kamu pergi mau berangkat sekolah tidak bolos ya, tapi sama-sama hal yang sama, hanya beda waktu dan beda tujuan, itu bisa menjadikan beda penghukuman. Makanya ya ini disebutkan fala yu'mina biha au yu'minu wala ya'malu laha. Ya, jangan sombong. Nah, ini saya kok ngaji, saya sholat, itu kan jelas amal akhirat. Tidak pasti, sebab tidak semuanya yang amal yang kita lakukan itu semuanya bisa menyebabkan kita masuk ke dalam surga. Fal awwalu mongko utawi kang kawitan, kafirun iku wong kafir, khalidun kang mlebu finnari ing dalem neraka, wasani lan utawi kang kaping pindho iku fasikon wong kang fasik, mau sumun kang den arani bil khosiri kelawan berpindah. Maka pilihannya dua ya, kalau kamu itu orang kafir jelas neraka, itu amalnya tidak dihargai. Tapi kalau kamu mukmin, kamu bisa beramal bagus, tapi kok kamu ternyata amalnya itu tidak bagus, berarti kamu itu orang termasuk orang fasik. Wa qala lan ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Innamal a'malu angin pastine utawi amal iku binniyati kelawan niat, wa innamal likulli imri'in lan angin pastine iku saben-saben suwiji-wiji apa ma barang nawa kang niat. Faman mongko utawi wong kanat kang ana apa hijratu hijrah iman ilam wahi marang Allah wa rasulihi lan utusane Allah, fa hijratuhu mongko utawi hijrah iman iku ilam wahi marang Allah. Makanya penyelamat bagi kita itu adalah niat ya. Kamu meskipun perbuatannya bagus, kalau niatnya buruk, maka kategori amal perbuatanmu menjadi buruk. Tapi kalau kamu amalnya buruk, niatnya baik, ya. Contoh kamu memarahi orang, tapi niat kamu karena niat dakwah, niat yang baik, maka itu bisa menjadi amal yang baik. Tapi kalau kamu amalnya baik tapi niatnya buruk, itu akan menjadi amal buruk. Makanya semua tergantung dalam niat. Lah niat ini menurut hadis Rasul menjadi penentu terhadap apa yang kita lakukan. Fa hijratuhu mongko utawi hijraman ilallah marang Allah wa rasulihi lan utusane Allah. Wa man lan utawi wong kanat kang ana sapa apa hijratu hijrah iman ila dunya marang dunya yusibu mongko nglebokake ing dunya au imra'atin utawa wong wedok yang kihu kang nikah ing wong wedok fa hijratuhu mongko utawi hijrah iman ila marang barang hajara kang hijrah ilaihi marang mah ya. Ya, kalau kita ini niatnya adalah menginginkan dunia, maka dunia akan mendapat. Tapi dunia tidak menjadi pahala. Tapi beda kalau kita misal ya, pengen wanita cantik, tapi kita caranya atau niatnya baik, maka dengan menikah itu kita akan mendapat pahala. Tapi kalau kita itu niatnya tidak baik, ya maka kita tidak akan mendapat. Maka ada kaidah
al-umuru bimaqasidiha. Orang itu semua bergantung pada niatnya. Maka seorang murid kalau niatnya baik, mau ngaji sungguh-sungguh, nggak usah malu. Mau dikata orang, mau dikata apa, saya niat lebaran ndak mau pulang, mau di pondok, ya, biar mendapat berkah, ndak usah malu. Ya, kalau niatnya baik, ya, himmahnya kuat, dilaksanakan. Ahbaro paring kabar sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu ing sak temene kelakuan iku la amala ora ana amal iku maujud illa an-niyatin kejaba saking niat wa annal insana lan sak temene menungso bihasa bima kelawan itungane perkara nawa kang niat sapa man yusabu iku diwales wa yujzi lan tegese diwales in khairon lamun apik fa khairun mongko apik wa in syarron lan lamun Allah fa syarrun mongko iku Allah. Faman mongko utawi wong hasunat kang bagus apa niyatuhu niyate man hasuna mongko bagus apa amaluhu amaleman la mahalata kang ora ana panggonan iku maujud. Waman habusat atau habusat waman habusat waman lan utawi wong habusat kang Allah apa niyatuhu niyate man habusa mongko elek Allah apa amaluhu amaleman la mahalata ora ana panggonan. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan sesungguhnya manusia itu akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang menjadi niat dan keinginannya. Kalau niat seseorang itu baik, in khairan, maka akan mendapat balasan baik. Wa in syarron, fasyarrun. Namun ketika orang yang ada dalam niatnya, dalam kerenteknya itu buruk, maka akan mendapatkan hal yang buruk. Sebab apa kata Rasul? Waman hasunat niyatuhu hasuna amaluhu. Kalau niat yang kita lakukan itu niatnya baik, mesti buahnya adalah amal yang baik. Tapi tidak ada amal itu baik tanpa dilandasi dengan niat yang baik. Maka ada istilah ya, orang itu bisa mendapatkan balasan dari orang lain karena apa? Karena kebaikannya. Tapi wes jajal, nek sampean pernah menyakiti orang, maka sampean mesti telah menyimpan musuh di kemudian hari. Ya, ono sing dendam, ono sing apa? Karena apa? Karena itu dari perbuatan buruk sampeyan. Tapi kalau kita melakukan hal baik, insya Allah di sisi lain pasti akan ada orang yang membuat kita baik. Dan ini tidak ada tawar, ya. Ini adalah semacam hukum alam. Wa in kana lan lamun ono fis surati ing dalem gambar thayyiban hale bagus kalladzi kaya gambar ya malu kang ngamal as-sholihati ing kebagusan tasonnuan hale ngageti lil mahluki namaring makhluk. Meskipun ya wa in kana fi surati thayyiban, meskipun hanya dalam bentuk gambar, kalau kamu itu pernah beramal soleh, beramal baik, maka yakin makhluk pun akan melindungi atau berbuat baik kepadamu. Ini makanya pentingnya niat yang baik. Wa ahbarolan paring kabar sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam annaman sak temene wong
amila kang ngamal lillahi krana Allah ala wifkil mutabaati ing atase nejo inut li Rasulillah krana utusane Allah sallallahu alaihi wasallam kana jawabe man kana mongko ana sing ana apa sawabuhu ganjarane man alam wahi ing atase Allah wa kana lan ana sapa man ana mungkala buhu madhepe man ila ridwanillah marang ridane Allah wa jannatihi lan suwargane Allah fi jawarillahi ing dalem sekerine Allah wa hiyaratihi lan pilihane Allah. Artinya kalau kita wifki mutabah, sekarang kita melakukan sesuatu itu hanya itba, hanya manut, aku pokoknya manut Rasulullah, pokoknya aku manut ulama, aku manut guru, bagaimana? Maka kalau kita menyandarkan niat kita terhadap amal kita karena guru, karena Rasulullah, maka kana sawabuhu alamwah, maka pahalanya atau balasannya adalah kita sama saja sedang menyandarkan niat kita kepada Allah. Makanya ridwanullah wa jannatihi itu menjadi karunianya Allah dan surganya Allah itu menjadi pahala bagi kita. Bahkan fi jawarillah, ya, di sekelilingnya Allah itu segala kebaikan akan menyertai kita. Ini yang kemudian pentingnya bagi kita seorang murid, kenapa harus membutuhkan Rasul, membutuhkan guru, itu agar dapat mengantarkan kita kepada Allah. Kalau hanya tahu ini baik cukup. Tapi kenapa harus butuh guru? Ya, karena guru yang bisa mengantarkan kita menjadi orang yang baik. Begitu pula kalau hanya ilmu, saya kira ya ilmu bisa dipelajari, tapi kita butuh Rasulullah. Karena tidak semuanya yang kita ketahui itu akan bisa menjadikan pengalaman atau pengertian bagi hati kita. Hati itu butuh sentuhan. Wa annaman lan sak temene wong qasada kang nejo ghairamwah ing sakliyane Allah wa amilalan ngamali ghairillah marang sakliyane Allah kana mongko ana apa thawabuhu balesane man wa jazauhu lan buahe man ing daman ing sandinge wong tasonnaa iku terjepit lahu marang man waro'a lahu ing burine man mimman saking wong la yamliku kang ora duweni sapa man ya lahu marang man wala linafsihi lan ora marang awak dhewene man darron apane darron bahayane wala naf'an lan ora manfaat wala mautan lan ora mati wala hayatan lan ora urip wala nusyuron lan ora bungah. Bahagia boleh. Kalau orang yang menjadikan tujuan itu selain Allah, ya otomatis dia akan tertolak. Mantasona alahu waro alahu. Dia akan tertolak mendapat tujuan dari Allah. Tapi yang paling jelas begini, kalau kamu memasang niat kamu bukan karena Allah, kamu itu hakikatnya sedang la yamliku lahu wala linafsihi. Kamu sedang tertipu. Kalau kita menjadikan tujuan kita itu bukan Allah, kita hakikatnya sedang tertipu. Katakan kamu, ya, apa sajalah di PHP itu karena apa? Karena kita menyandarkan tujuan kita kepada selain Allah, maka kita di PHP janji-janji
Tapi kalau kita menujukan hati kita kepada Allah, kita tidak akan ketipu. Wa khossolan nertentokake al hijrata ing hijrah alaihi salatu wassalam. Wa khossolan nertentokake al hijrata ing hijrah sapa Nabi alaihi salatu wassalam. Min baini sairil a'mali saking antarane sekerine pira-pira amal. Tanbihan hale dadi pengeling alal kulli ing atase sebagian bil ba'di kelawan sebagian li anna minal maklumi krana sak temene saking pira-pira kang den kawaruhi ing ulil afhami ing dalem sandinge wong kang duweni pemahaman annal ihbara ing sak temene pira-pira kabar laisa iku ora ana hason dadi khusus bil hijrati kelawan hijrah bal huwa balik utawi hijrah iku amun umum fi jami'i syara'il Islam ing dalem sekabehane syariat Islam. Peristiwa hijrahnya Nabi itu tidak, hijrah itu tidak bermakna khusus. Tapi sebenarnya hijrah itu memiliki makna yang luas. Ya, makna yang luas sebagai apa? Makna yang luas sebagai amal. Nabi mendapat peperangan, mendapat penghadangan, mendapat musuh di Mekah, sehingga Nabi dalam menyebarkan Islam hijrah ke Madinah. Tapi dalam hal amal, dalam hal perbuatan ibadah, kalau kamu tidak bisa melakukan hal ibadah atau amal yang baik, kamu juga harus hijrah. Ya, kamu harus berpindah. Tidak harus berpindah itu tempatnya, tapi bisa jadi polanya, bisa jadi waktunya, bisa jadi apa yang menjadi kekurangan dalam dirimu. Nah ini ya. Dan li'anna minal ma'lum, dan orang-orang yang orang-orang yang sudah tahu dan memiliki pemahaman itu juga sudah sepakat bahwa hijrah itu adalah hal umum yang bisa menjadi sesuatu hal solusi dalam syariat Islam. Lah dalam kitab ini nanti akan membahas persoalan-persoalan mengenai hal-hal yang dapat menjadikan niat kita, hati kita sampai kepada Allah. Summa aqulu mongko nuli ngucap ingsun Abdullah bin Ali Al-Haddad ya. Summa aqulu nuli ngucap ingsun Abdullah bin Ali Al-Haddad ngucape i'lam ngertiya sira ayyuhal muridu eleng-eleng murid at-talibu kang nuprih ngeluru wal mutawajjihu lan tur ngadep ar-rahibu kang demen anaka ing sak temene sira hina sa'alta nalikane takon sironi ing ingsun an ab'atha ing yento ngirim ingsun ilaika marang sira ngirime bisain kelawan suwiji-wiji minal kalami saking kalam al mansubi kang den nisbatake ilayya marang ingsun lam yahdur ola nekani ni ing ingsun minhu saking kalam apa ma barang aro kang weruh hu ing ma munasiban halen nisbataken lima marang barang anta kang utawi sira iku bisa bilihi kelawan dalane ma waqat ra'aitu lan temen-temen ningali ingsun an uqayyida ing yenta nguwati fudulan ing pira-pira kelebihan wajiza fud iki harusnya fusulan coy fusulan bukan fudulan ya
an uqayyida ing yento nekotake fusulan ing pira-pira fasal wajizatan lan pira-pira juz begitu tastamilu kang bagi ala syai'in ing atase suwiji-wiji min adabil iradati saking tata kramane kekuatan bi ibaratin kelawan ibarat dasar salisatin kang tersusun. Ya Imam Abdullah Alwi Al-Haddad mengatakan kepada seorang murid yang mengirim permintaan untuk memberikan penjelasan atau kalimat-kalimat terkait iradatun adabul iradah. Kemudian Imam Haddad mengatakan bahwa di dalam kitab ini sudah disusun beberapa fasal dan juz yang menjelaskan tentang hal itu. Dan semuanya itu berdasarkan dengan ibarah atau dasar-dasar yang sudah ditentukan. Wallahu utawi Gusti Allah as'alu iku wawahalan Gusti Allah as'alu nyuwun ingsun an yanfa'a ing yento manfaat atau paring manfaat sapa Allah ni ing ingsun wa iyyaka lan ing sira wasairal ihwani lan sekerine dulur-dulur bima kelawan barang yuridu kang tumekahu ing ma alaya ing atase ingsun mindalika saking mengkono-mengkono ma mindalika saking mengkono-mengkono ma wa yusilulan delehake hu ing ma ilaya marang ingsun mimma saking barang hunalika kang ana ing dalem ma fahuwa mongko utawi Allah asbi iku pasrah ingsun wa nikmal wakilu lan nikmat wakil. Artinya apa? Artinya kitab ini disusun dalam rangka untuk menjadi jalan kepada para murid agar sampai kepada Allah dan Rasulullah. Nah, muqaddimah yang tadi dibuat oleh Imamul Haddad itu hanya menjadi pemantik bagaimana seorang murid sesungguhnya itu untuk dapat menjadikan ilmunya itu bermanfaat itu bagaimana. Faslun utawi iki iku fasal. Kita mulai fasal pertama. I'lam ngertiya sira anna awalat tariki ing sak temene kawitane dalan. Ya. Iku baisun dorongan. Iku baisun dorongan. Kawiyun kang kuat. Yakdifu kang diarahake atau dibidik fi qalbil abdi ing dalem atine kawula. Yas'ajuhu atau yus'ijuhu boleh. Yus'ijuhu kang gerakake hu ing qalbun wa yu'likuhu lan naleni hu ing qalb wa yahathuhu lan nguwatiraken alal iqbali ing atase madhep alam wahi ing atase Allah waddaril akhirati lan akhirat. Yang pertama yang harus kita ketahui bagi seorang murid adalah bahwa hati kita itu tidak mesti, ya. Hati seorang hamba itu tidak tahu tiba-tiba yang mau dibuka siapa, itu juga tidak tahu. Ya. Kita sedang ngaji hanya karena khusyuk, tiba-tiba kok dalam hal ngaji, dalam saat ngaji kok kita tiba-tiba jadi
hatinya dibuka itu bisa saja. Karena itu tidak ada yang tahu. Yang tahu hanyalah Allah. Yang dibutuhkan adalah untuk bisa hatinya itu dipilih itu apa? Yang pertama adalah ba'isun qawiyun yaqdifu fi qalbil abdi. Menyiapkan hati agar bisa didatangi oleh Allah atau dipilih oleh Allah. Ya, karena tidak mesti ya. Kalau jadi wali katakanlah ya, jadi wali atau kita hatinya bersih itu tidak mesti. Ya, ada ulama ya namanya Bishr Al-Hafi. Ya, pernah dengar kan? Bishr Al-Hafi itu mantan preman katakanlah. Bishr Al-Hafi itu mantan preman, hidupnya ugal-ugalan. Hidupnya ugal-ugalan. Sukanya di rumah itu foya-foya. Ya kayak orang sekarang lah, uangnya banyak, ya uangnya banyak, kemudian rumahnya mewah, mobilnya banyak, punya semua. Ya Bishr Hafi itu hidupnya hanya foya-foya. Ya senang-senang saja. Tapi suatu saat Bishr Hafi itu kedatangan oleh seorang wali. Seorang wali kemudian datang menggedok pintunya, keadaan Bishr Hafi ki sik kumpul karoan bolo-bolone, sik nyanyi, sik pesta, gampangnya sik pesta. Nah, kemudian ada seorang wali datang ditemui oleh pembantu, tiba-tiba mengatakan sing duwe omahmu iki wong merdeka apa budak? Wonge merdeka apa budak? Pembantune jengkel, wong ora genah. Pembantu wong ora genah wong tua, wis genah wong sugih kok diomongi merdeka apa budak. Kemudian Bishr Hafi turun, ya turun takok karo pembantune, sapa mau pembantune 6. Ya, sapa 6? Mau mbuh wong tua, raja apa bos ya. Ora genah moro-moro takok iki omahe sapa? Omahe wong merdeka, orang yang merdeka atau budak? Laedana wong jenengan itu bos. Tapi Bishr Hafi justru tidak marah, tapi Bishr Hafi itu justru tercengang. Nek umume ana wong sing duwe omah gede kan nggak mungkin mengatakan dia itu budak. Ya mestinya kan sudah jelas, tapi kok kenapa ada orang tua sampai berani mengatakan saya ini budak atau merdeka? Ada apa sebenarnya? Bishr Hafi kemudian merenung, apa janu-janu aku ki memang budak ya? Iya aku itu budak ya, apa dia selalu berpikir, ternyata di tengah berpikirnya itu dia kemudian mendapatkan tadi yus'ijuhu wa yuqlikuhu wa yahsuhu. Tiba-tiba hatinya terbuka oleh Allah, masuk cahaya hidayah. Kemudian Bishr Hafi mengatakan betul, oh ternyata aku budak. Saya itu hambanya Allah, tapi selama ini saya lalai, selama ini saya lupa, dan selama ini saya karena gara-gara dunia yang saya miliki itu saya lupa. Akhirnya Bishr Hafi sadar bahwa hari itu dia bahwa itu seorang hamba dan langsung pergi mencari seorang wali tadi, orang tua yang datang ke rumahnya, sampai gara-gara gugup, gara-gara pengen ketemu, dia lupa memakai sandal, melaku sandalan arane apa nek nang kene nyeker, bahasa Arabnya Hafi. Maka Bishr Al-Hafi sejak saat itu sampai jelang wafatnya tidak pernah memakai sandal. Kenapa? Karena Bishr Hafi mengatakan yang menjadikan keadaan paling indah saya adalah ketika saya melaku nyeker mencari seorang wali, disitulah hati saya dibuka oleh Allah, kemudian Allah membuka hidayah kepada saya. Santri juga begitu, bisa jadi pelongo-pelongo, tapi bisa jadi langsung punya laduni. Wa alal i'radi wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.